Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyuwun. wabarakatuh. Apakah orang yang berjalan di ajaran Dinut Tauhid ini merasa terpinggirkan atau dipinggirkan, Gus? Karena ini pengalaman pribadi saya yang semula ini seneng cangkruk, senang dengan pertemuan-pertemuan, lambat laun kok tidak suka gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau yang tadi dibahas di depan, yaitu terkadang kita diproses yang awalnya kita itu rajin ke musola atau masjid untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Saya itu pernah merasakan gini, Gus. Setelah saya melaksanakan ikut ajaran Dinut Tauhid ini kok rasa malas itu ada gitu loh. Lambat laun jadi malas ke musola itu. Terus ada dalam hati itu kan kita dirasani, Gus. Biasanya nang musola Pak iku tak tahu nang musola. Sedangkan orang yang merasani kita itu, yang ngerasani kita tidak tahu hal yang sebenarnya. Dalam hati itu saya bertanya begini, jangan-jangan orang berbuat dosa itu karena perilaku saya, karena ketidaktahuan mereka. Itu dalam hati saya berpikir seperti itu. Jangan-jangan ini karena ulah saya yang tiba-tiba biasanya ke musola berjamaah sekarang kok plus sama sekali. Itu pernah saya rasakan. Ini mohon penjelasannya, Gus, dan pencerahan khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat diri ini dibukakan pintu hidayah masuk di dalam dinul haq bil huda wa dinil haq, dan di situ jenengan wayat tabiuna ahsan, berupaya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk supaya bisa sampai dan bertemu Allah, maka pasti Allah akan memutus hubungan rohaniyahmu terhadap selain Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Allah memutus hubungan ruhaniyahmu terhadap selain Allah secara ruhaniyah iku mesti. Tapi belum tentu sekaligus secara jasmaniyah. Makanya jangan heran kalau ketika sampean sudah ruhaniyah jenengan itu melakukan perjalanan untuk liqo pada Allah, ruhaniyahmu itu semakin jauh terhadap kesenangan dunia. Jangan heran, memang seperti itu. Allah putuskan hubungan ruhaninya dengan selain Allah di situ. Tetapi Allah kadang juga memutuskan hubungan sak jasmaniyahmu. Itu tadi asalnya kita di kampung itu ngikuti kumpulan yasinan, ya. Kadang tahlilan, RT-an, iku malah jenengan tinggalkan dengan dasar tidak ada manfaatnya. Miturut kesimpulan hati jenengan pada saat itu.
Itu berarti tanda jenengan ini diputuskan hubungan ruhaniyahmu itu tidak hanya secara ruhaniyah tetapi juga jasmaniyah. Asalnya tekun jamaah di musola kok malah ora, dengan prinsip dalam hatimu ternyata nggak ada manfaatnya aku, malah terpengaruh di situ lah gitu toh. Nah, ingat, akhirnya muncul opini dari orang lain yang menyono jenengan yang mereka tidak tahu. Bapak Ibu, Gusti Allah memutuskan itu tidak semuanya seperti itu. Kadangkala juga Allah hanya memutuskan secara ruhaniyah saja. Jasmaniah sampean itu tidak meninggalkan, tidak diputus dengan sosialisasi sesama makhluk, hablum minan nas. Enggak. Kalau enggak berarti miturut pandangan Allah, jenengan itu tidak akan terpengaruh dengan hablum minan nas. Justru Anda itu menjadikan hablum minan nas sebagai kendaraan untuk bertemu Allah di situ. Tapi iki suka-suka Allah kok. Suka-suka Allah. Allah yang lebih tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah akan tahu. Kalau secara ruhaniyah ini sudah saya putuskan dan jasmaniyah tidak saya putuskan, maka ini nanti akan menjadikan terpengaruh, terhalang hatimu dengan hablum minan nas. Akhirnya Allah memutuskan. Diputus sak dohiri. Ini kalau saya bikin orang ini menjadi lama-kelamaan bertambah kaya, bertambah mewah duniawiyahnya, akan menjadikan terpengaruh hatinya, pasti Anda akan dimiskinkan. Ini pandangan Allah. Tinggal kita memandang dari mana. Kalau kita memandang dari diri kita, maka kita akan protes, Pak. Ojo ngaji tauhid. Dunia muntek tambah melarat. Nantinya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Gelisah, Pak. Hati jenengan. Ingat, asa sak kolo-kolo. Miturut sing kok pandang iku mang apik, belum tentu pandangan Allah iku apik. Bisa jadi apa yang kita pandang jelek, bagus, iku sebetulnya itu jelek bagi kita. Kita mandangnya dari basariah, sugih, kaya mewah, itu bagus, Pak. Akhirnya harus kaya, tapi belum tentu itu bagus bagi kita. Letak dikatakan tidak bagus akan membuat penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah. Kalau terjadinya seperti ini, mesti Anda dimelaratkan atau dimiskin. Itu Allah yang lebih paham. Tapi manakala jenengan kok yo ekonominya tambah bagus, hablum minan nas tambah bagus, pandangan Allah ini tidak akan mempengaruhi dalam ruhaniyah sampean pada Allah. Nah, kalau kita mau melihat pandangan Allah, dikasih miskin yo gak protes, dikasih kaya pun juga tidak menjadikan penghalang hati kita. Begitu. Jujur, Pak, nek cara kula ngomong sifat basariah, jujur loh ya. Aku paling gak suka pengikut akeh. Jujur. Tapi saya tidak akan pernah menolak manakala
semakin tahun bertambah semakin banyak. Aku nggak bisa menolak. Kok iso? Prinsip dari mana? Gini, wong mlaku nggawa beras sak pintal dengan sak kilo abot buni. Sak pintal loh. Terus untuk menuju tujuan cepet mana? Sak kilo. Apa mana gak bawa belas? Ini prinsip saya. Tapi saya tidak akan pernah menolak walaupun digawani rong pintal. Ya sudah. Saged dipaham nggih? Beda ambek prinsip di syariat. Beda. Sumpek apa maneh nek pondok kanu isine. Bayo akhirnya golek ngamalan ya apa Gus Amri santri kok tambah banyak. Iku berarti yang ku sebut kebo marani pasangan, laksana seperti itu. Dan kita tidak akan pernah mampu dengan amanah itu. Ini kalau jujur saya disuruh milih. Iya Pak, jujur disuruh milih. Umpama enak ndi duwe mobil ambek enggak. Nek disuruh milih enak gak? Kok iso? Iya. Bengi sok turu angler. Kalau ndak, dulu dilihat di gorden, wis ono. Wis ono. Turune boleh bingung. Nggih mboten. Niki kalau kita sadar dengan rohaniah kita. Saya ulangi, ketika Allah memiskinkan kita dari sisi dohiriyah, berarti itu bagus menurut Allah. Jangan kita mandang nafsu kita, sifat basariah kita. Kalau kita mandang basariah kita, enggak mau Pak, siapa yang ingin melarat? Ayo ngaju ngo. Siapa yang kepingin ekonominya jatuh? Enggak ada sifat basariah karena enggak masuk prinsip itu. Saya punya uang 50.000, saya buat untuk kulaan jagung. Tak jual lagi, gak mungkin prinsip itu minta payune 40. Gak mungkin toh Pak. Mesti di atas 50.000, itu basariah. Tapi kalau kita sedikit aja melihat pandangan Allah, tatkala itu payune 30.000, pasti kita akan syukur pada Allah. Tapi iki yo prinsip ora umum. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, nek kuwi marung payu rame susah, nek gak payu blas seneng. Wis iki gak masuk Pak, nang prinsip basariah mboten masuk. Lah wong buka warung ben rame ben cepet telas lah ngoten nggih. Nek wit telas iku duite akeh lah ngoten. Beda dengan prinsip yang di dalam. Yes. Terus ketika saat saya itu diputus Allah hablum minan nasi, akhirnya timbul dzon, prasangka orang lain. Yang prasangka itu tidak tahu sebenarnya dalam diri kita bagaimana. Terus menimbulkan satu dosa. Disebabkan karena kita. Nyuwun sewu Pak, kalau jenengan sudah jatuh di situ, jangan diurai sebab akibat. Jangan. Kita itu cuman bisa ngetutno karepe Gusti Allah. Tapi bukan berarti kita salah manakala kita itu biar tidak ada dosa kembali lagi. Enggak. Berarti jenengan wau masih ada pertimbangan hukum syar'i. Berarti bagaimana? Kembalilah lagi
tapi kembalimu juga harus karena Allah. Karena Allah, itulah yang menurut saya yang lebih arif itu begitu. Biar gak muncul prasangka yang tidak benar, tidak menjadikan orang lain itu berdosa. Udah secara arif jenengan kembalilah, tapi kembalinya juga karena Allah. Oke, ada lagi.